Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah pada hari ini? Ustazah harap kalian semua senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 8, subtema 2, mengenai keunikan daerah tempat tinggalku, bagian 1. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami keunikan daerah Kota Tarakan. Yang kedua, memahami perbedaan tari tradisional dan tari kreasi. Dan yang ketiga, memahami pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap daerah pasti memiliki keunikan masing-masing. Keunikan berasal dari kata unik, yang berarti lain daripada yang lain. Keunikan berarti kondisi sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Keunikan dari suatu daerah dapat dilihat dari keragaman kesenian, budaya, dan asal-usul daerah tersebut. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi masyarakat setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut tergantung dari potensi alam daerah dan karakteristik individu masyarakatnya. Sudahkah kalian mengetahui keunikan daerah tempat tinggal kita, yaitu Kota Tarakan? Keunikan daerah Kota Tarakan. Nama daerah Tarakan. Suku asli yang mendiami Kota Tarakan adalah suku Tidung. Salah satu kebudayaan tradisional yang paling terkenal dan sampai saat ini masih dilestarikan adalah kebudayaan Festival Irau Tengkayu. Rumah adat Kota Tarakan adalah Baloi Mayo. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung dengan bahan utama kayu ulin. Mata pencaharian penduduk ada yang petani, nelayan, pedagang, industri, tambang, dan masih banyak lagi. Setiap daerah memiliki kesenian tari daerah atau tradisional sebagai ciri khas. Pada video kali ini, kita akan mempelajari perbedaan antara tari tradisional dengan tari kreasi. Tari tradisional adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah, dibawakan secara turun-temurun dan memiliki nilai historis yang tinggi. Beberapa contoh tarian tradisional diantaranya tari saman dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, tari jaipong dari Jawa Barat, tari kecak dari Bali, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari pakarena dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. Sedangkan tari kreasi baru adalah tarian tradisional yang mengalami perubahan unsur-unsur, baik gerakan, properti, musik pengiring, dan kostum,
sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, tari ini tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Beberapa contoh tari kreasi baru diantaranya tari nguri dari Sumbawa, tari merak dari Jawa Barat, tari kuntulan dari Jawa Tengah, tari legong dari Bali, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari serampang 12 dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi. Perbedaan tari tradisional dan tari kreasi baru dapat kita lihat dari beberapa unsur berikut, yaitu kostum, musik, gerak, dan makna. Dalam tari tradisional menggunakan kostum wajib pakai, sedangkan dalam tari kreasi baru, kostum disesuaikan dengan tema yang sedang dimainkan. Musik tari tradisional menggunakan alat musik tradisional, sedangkan dalam tari kreasi baru menggunakan alat musik modern. Dalam tari tradisional, setiap gerakan memiliki makna, sedangkan dalam tari kreasi baru, setiap gerakan tidak memiliki makna. Dan yang terakhir, dalam tari tradisional terdapat pesan moral, dan dalam tari kreasi baru bertujuan menghibur. Gaya adalah sebuah tarikan dan dorongan. Gaya dapat dikatakan juga sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya memiliki banyak manfaat dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak. Contoh, menggelindingkan bola, mendorong meja atau kursi, menarik mobil mainan, dan masih banyak lagi. 2. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya, menangkap bola. 3. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, ketika menendang bola, bermain bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Yang keempat, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contohnya, ketika kita sedang mengayuh sepeda dalam kecepatan lambat, sedang, ataupun cepat. Setelah mempelajari tentang gaya dan gerak, kita bisa mengambil hikmah bahwa gaya dan gerak sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus bergerak, kita akan mendapatkan apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Untuk mendapatkannya, maka perlu usaha atau gaya. Hubungan usaha, aktivitas akan mendapatkan hasil merupakan suatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahami materi tersebut. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.